Halo semuanya, selamat datang di channel Adven Christina. Desain SUV premium saat ini mulai bermunculan nama-nama lain seperti Jayco J8 SHS Ardis. Jadi mobil ini menawarkan fitur yang jujur aja, yang futuristik. Kemudian nanti kita akan lihat desainnya. Kemudian juga ada mesin yang dia memiliki mesin 1500 cc turbo dan tenaganya sangat super cepat. Jadi banyak juga brand-brand lain seperti Jepang maupun Korea yang harus waspada. Jadi untuk detailnya simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Jayco J8 SHS Ardis. 1. SUV flagship yang terlihat mahal. Hal pertama yang langsung terasa dari J8 SHS Ardis adalah aura SUV-nya itu premium Eropa. Grill besar dengan motif waterfall ini bukan cuma agresif, tapi juga elegan. Lampu depan matrix LED, tajam dan futuristik, sementara bodinya tebal, proporsional, dan berwibawa. Kita lihat dulu, ini ada grill depannya gede banget, tegak dan rapi. Gak aneh dan gak hancur juga. Kalau lihat dari jauh, jujur aja, orang bisa mikir aja ini SUV Eropa. Lampunya udah full LED, desainnya itu dewasa banget. Bukan yang tajam, lebay ala-ala mobil sport gitu. Ini lampu yang dibilang kalau mobil ini orang mapan punya. Dari samping, bodinya panjang, tinggi, tapi proporsinya dapat. Velgnya gede, tapi ya nggak norak gitu. Dan dari belakang, lampunya nyambung, kelihatan modern. Ini tipe mobil yang parkir di mall mahal, cocok. Parkir di kantor, wajar. Dipakai keluar kota, ya masuk aja. Dan kesannya tuh nggak maksa ya teman-teman. 2. SUV besar yang serius. Jayco J8 berdiri di platform Global Chery Group yang memang ditujukan untuk SUV besar. Dimensinya terasa lebih besar dari CR-V dan mendekati Fortuner dari sisi presence. Ini SUV yang kelihatan siap dipakai harian, tapi juga pede buat perjalanan jauh. Ngomongin ukuran, ini bukan SUV kecil ya teman-teman. Ini SUV gede sekali. Duduk di balik setir, posisi duduknya itu tinggi, pandangannya luas. Kayak ngeliat jalan dari atas gitu ya. Ini mobil tuh cocok buat orang yang tiap hari nyetir sendiri, tapi kadang duduk di belakang juga ya oke juga lah. Dan pengen punya aura mobil bos, tapi nggak pengen kelihatan pamer. Kalau dibandingin, ini mainnya di kelas Palisade, Prado, CX-9, tapi dengan pendekatannya ya pasti berbeda lah teman-teman. 3. Teknologi SHS, jantung utama dari Jayco J8. SHS atau Super Hybrid System adalah senjata utama J8 Ardis. Bukan hybrid kaleng-kaleng, tapi sistem yang benar-benar dirancang buat efisiensi plus performa. SHS itu singkatan dari Super Hybrid System. Intinya, ini hybrid yang fokus ke kenyamanan dan efisiensi. Di kecepatan rendah, mobil ini tuh bisa jalan halus banget. Kadang, kalau kita nggak mikir ya atau nggak sadar gitu ya, mesinnya nyala atau mati. Nggak ada sentakan, nggak ada drama. Semua transisinya tuh smooth. Ini hybrid yang cocok buat macet di jalanan yang padat merayap. Bukan buat pamer doang. 4. Performa dan karakter berkendara. Yang menarik dari J8 SHS Ardis bukan cuma soal cepat saja, tapi cara dia menyampaikan tenaga. Tarikan bawah instan dari motor listrik, lalu mesin bensin masuk tanpa terasa. Mobil ini gede tapi tenaganya nggak loyo. Begitu gas diinjak, responnya langsung ada. Bukan yang galak, tapi itu mantep banget cuy. Buat nyalip di jalan tol, aman. Buat jalan jauh, oh tenang aja. Suspensinya empuk tapi nggak bikin limbung parah. Jadi kalau kalian bawa mobil ini untuk keluarga, semuanya pasti aman. 5. Interior premium tanpa teriak mewah. Masuk ke dalam kabin, J8 SHS Ardis langsung kasih vibe SUV premium modern. Material soft touch hampir di semua area. Jahitan rapi dan desainnya itu clean banget. Kalau kita lihat dalam kabinnya, ini salah satu bagian terbaiknya. Begitu buka pintu, bau kulitnya dapet. Sentuhan di dashboard tuh empuk banget. Bukan plastik keras. Joknya gede, empuk, dan kelihatan mahal. Elektrik, ada memori,
ada ventilasi. Duduk lama? Aman. Dashboardnya itu rapi banget, layarnya gede, tapi nggak ribet. Bukan tipe layar gede, tapi bikin pusing. Ini interior yang kalau kalian nyetir jauh, kalian nggak capek kena mental. 6. Layar dan sistem infotainment. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang menurut kita bakal sering banget kalau kalian lihat dan kalau kalian sentuh setiap hari. Apa dia? Yap, layar dan sistem infotainment dari Jayco J8 SAS Ardis. Begitu kita buka pintu dan duduk di kursi pengemudi, hal pertama yang langsung mencuri perhatian itu jelas bagian dashboardnya. Desainnya kelihatan bersih, modern, dan futuristik. Tapi nggak lebay ya. Dan pusat perhatian utamanya tentu ada di area layar ini. Di Jayco J8 SAS Ardis, kita dikasih dua layar besar yang menyatu secara visual. Yang satu buat instrumen cluster digital, dan yang satu lagi buat layar infotainment utama di bagian tengah. Sekilas mirip mobil-mobil Eropa modern, tapi dengan sentuhan desain yang lebih berani dan modern. Ukuran layarnya sendiri terasa besar dan puas untuk dilihat. Resolusinya tajam, warnanya hidup, dan kontrasnya enak di mata. Mau siang terik atau malam hari, tampilannya tetap jelas dan gak bikin mata capek. Yang saya suka, layout infotainmentnya itu rapi dan gampang dipahami. Ikon-ikonnya besar, responnya dan sentuhnya itu cepat ya, dan hampir nggak ada delay yang bikin kesel. Jadi buat kalian yang baru pertama kali pegang Jayco, adaptasinya pasti cepet banget. Lanjut lagi ke instrumen cluster digital di balik setir. Tampilannya modern dan informatif dengan grafik yang jelas dan mudah dibaca. Di sini kalian bisa lihat berbagai informasi penting, kecepatan, RPM, status baterai, hybrid, konsumsi energi, sampai mode berkendara. Dan yang kerennya lagi, tampilannya bisa berubah sesuai mood driving yang kalian pilih. 7. Sistem keamanan dan ADAS lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting dari Jayco J8 SAS Ardis. Bukan soal tenaga, bukan soal desain saja, tapi soal keamanan dan fitur ADAS-nya. Karena jujur ya, mobil segede ini, semewah ini, kalau nggak dibekali sistem keamanan yang serius, rasanya kurang lengkap. Oke, yang pertama kita mulai dari sistem keamanannya atau keselamatannya yang pasif dulu. Di Jayco J8 SAS Ardis ini, airbag-nya lengkap banget. Ada front airbag, side airbag, sampai curtain airbag yang nutup dari depan sampai baris belakang. Jadi bukan cuma sekedar pengemudi dan penumpang depan yang aman, tapi penumpang belakang juga ikut dapat perlindungan yang maksimal. Struktur bodinya sendiri juga pakai high strength steel, jadi rangkanya kaku, solid, dan dirancang buat nyerap benturan dengan lebih baik. Singkatnya, ini bukan SUV yang cuma kelihatan gagah doang, tapi emang dibangun buat ngelindungin penumpangnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit banyak orang, yaitu ADAS alias Advanced Driver Assistance System. Dan di Jayco J8 SAS Ardis ini, ADAS-nya tuh bisa dibilang lengkap dan aktif terus bantu pengemudi. Ada Adaptive Cruise Control, jadi mobil ini bisa jaga kecepatan sekaligus jarak aman dengan mobil di depan secara otomatis. Di jalan tol, ini kerasa banget sih, tinggal set speed, mobil yang mikir sendiri, capeknya jauh berkurang. Terus kemudian ada lane keeping assist dan lane departure warning. Kalau mobil mau keluar jalur tanpa sengaja, setirnya bakal kasih koreksi halus plus peringatan. Bukan yang ngagetin gitu ya, tapi cukup buat ya fokus berkendara. Ada juga blind spot monitoring. Ini penting banget, apalagi buat SUV besar kayak gini. Kalau ada kendaraan di titik buta, bakal muncul peringatan di spion, jadi pas mau pindahin jalur, lebih pede dan aman. Belum lagi, ada automatic emergency braking. Kalau sistem ngerasa ada potensi tabrakan di depan dan pengemudi telat merespons, mobil ini bisa ngerem sendiri. Ini fitur yang kita harap sih nggak pernah kepake, tapi pas dibutuhin, jadi bisa buat nyelamat. Untuk kondisi macet atau stop and go, ADAS-nya juga bisa bantu lewat traffic jam assist. Mobil ini bisa pelan, berhenti, jalan lagi, ngikutin mobil depan dengan lebih santai. Cocok banget buat yang sering kena macet di ibu kota. Untuk parkir, ya tenang saja, Jayco J8 SAS ini juga dibekali kamera 360 derajat dengan tampilan yang jernih.
Jadi mau parkir paralel, parkir sempit, atau manuver di area ramai, semua sudut kebaca jelas di layar. Ditambah lagi ada rear cross traffic alert. Pas mundur dari parkiran dan ada motor atau mobil nyelonong dari samping, mobil bakal kasih peringatan. Fitur kecil tapi sering banget nolong di kondisi nyata. 8. Kenyamanan penumpang belakang. Sekarang kita geser ke belakang. Karena jujur, mobil sebesar Jayco J8 SHS Ardis ini bakal sering banget dibawa untuk keluarga, teman, atau bahkan orang tua. Jadi kenyamanan penumpang belakang tuh penting banget ya, mulai dari baris kedua. Ini yang langsung kerasa mewahnya. Joknya empuk, lebar, dan posisi duduknya enak banget. Buat paha tuh ketopang banget ya dengan baik, jadi nggak gampang pegel walaupun perjalanan jauh. Legroomnya aman banget. Buat tinggi badan sekitar 178 sampai 180 cm, kaki masih bisa selonjoran tanpa nyentuh jok depan. Headroomnya juga masih lega, gak bikin kepala mentok, jadi duduk lama tetap nyaman. Yang saya suka, sandaran baris kedua bisa diatur reclining, jadi mau duduk tegak atau mau selonjoran dikit juga bisa buat santai. Tinggal atur aja. Ini bikin Jayco J8 SHS Ardis enak banget buat perjalanan luar kota. Di tengah, lantainya relatif rata. Jadi kalau duduk bertiga, penumpang tengah gak terlalu tersiksa. Ditambah lagi armrest tengah ada cup holder, jadi makin kerasa kayak duduk di SUV kelas atas. AC belakangnya juga sudah lengkap, ventilasi udara ada, alirannya adem dan dinginnya merata sampai ke belakang. Jadi nggak ada tuh cerita penumpang belakang kepanasan sementara di depannya adem banget. Nah, sekarang kita bahas di baris ketiga. Ini nih yang biasanya cuma formalitas di banyak SUV, tapi di Jayco J8 SHS Ardis, baris ketiganya masih bisa dipakai dengan nyaman. Buat orang dewasa dengan tinggi sekitar 165 sampai 170 cm, masih oke buat perjalanan menengah. Posisi duduknya nggak terlalu jongkok, lutut masih dapat ruang, dan headroom juga masih manusiawi. Kalau buat anak-anak atau remaja, jelas makin nyaman. Jadi mobil ini cocok banget buat keluarga besar, apalagi kalau sering berpergian bareng-bareng. Akses ke baris ketiga juga gampang. Jok baris kedua bisa dilipat dan digeser dengan sekali tarik, jadi nggak ribet, nggak perlu tenaga ekstra. Dari baris kedua sampai baris ketiga, Jayco J8 SHS Ardis ini beneran mikirin kenyamanan penumpang belakang. Bukan cuma nyaman buat nyetir saja, tapi semua yang duduk di belakang juga ikut dimanjakan. 9. Efisiensi dan konsumsi BBM. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling bikin penasaran, efisiensi dan konsumsi BBM-nya Jayco J8 SHS Ardis. Karena jujur ya, bodinya gede, mesinnya kencang, fiturnya banyak sekali. Pasti yang ada di kepala ini mobil boros nggak sih? Jayco J8 SHS Ardis ini pakai teknologi SHS, yaitu Super Hybrid System. Jadi dia bukan hybrid kaleng-kaleng. Di kecepatan rendah sampai kondisi macet, mobil ini lebih sering jalan pakai motor listrik. Artinya, mesin bensin bisa istirahat, konsumsi BBM jauh lebih irit. Kalau dipakai harian di dalam kota, stop and go, lampu merah, macet, ini mobil tuh kerasa smooth banget karena transisinya hampir nggak kerasa. Tahu-tahu mobil udah jalan, tapi mesin bensinnya belum nyala. Begitu kita gas agak dalam atau masuk ke jalan tol, mesin bensinnya baru ikut kerja bareng motor listrik. Nah, di sini enaknya SHS karena tenaganya dapat tapi bensin tetap dijaga. Secara logika, harusnya mobil segede ini bisa minum bensin lumayan ya. Tapi dengan sistem hybridnya, konsumsi BBM-nya jadi jauh lebih masuk akal. Buat pemakaian normal, ini bukan tipe mobil yang bikin dompet kaget pas isi bensin. Dan yang paling penting, baterainya nggak perlu dicas colok listrik, semua diatur otomatis sama sistem, kita tinggal pakai aja. Jadi buat yang pengen irit tapi nggak mau ribet, ini poin plus banget. Nah, Jayco J8 SHS Ardis ini cocok buat yang pengen mobil besar, nyaman, tenaganya ada, tapi tetap mikirin efisiensi BBM buat pemakaian harian. Bukan hybrid buat gaya doang, tapi emang kerasa manfaatnya. 10. Varian dan harga.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain. Ini mobil ada varian apa aja sih? Terus harganya berapa? Jayco Z8 SAS ini sebenarnya konsepnya cukup simpel. Bukan yang varian seabrek bikin bingung, tapi lebih ke all-in package. Untuk Indonesia, Jayco Z8 SAS ini hadir dalam dua varian utama. Yang pertama adalah Jayco Z8 SAS standar. Ini sudah pakai teknologi super hybrid system, jadi mesinnya hybrid, bisa irit, bisa senyap, tapi tetap bertenaga. Fitur-fitur utamanya juga udah lengkap banget, mulai dari layar besar, interior premium, sampai fitur keselamatan aktif yang nggak main-main. Nah, di atasnya ada Jayco Z8 SAS Ardis. Ini varian yang paling tinggi. Varian flagshipnya, bedanya di mana sih? Ardis ini fokus ke penggerak all-wheel drive pintar, tampilan yang lebih eksklusif, dan fitur yang lebih lengkap lagi. Terutama buat yang suka jalan jauh, medan yang beragam, atau pengen rasa SUV premium yang lebih niat. Sekarang soal harga. Untuk Jayco Z8 SAS standar, harganya berada di kisaran sekitar 700 jutaan OTR Bali. Sedangkan Jayco Z8 SAS Ardis sebagai varian tertingginya ada di kisaran 800 jutaan OTR Bali. Perlu dicatat ya, untuk harga ini bisa berbeda-beda tergantung wilayahnya, promo dealer, atau paket penjualan yang lagi dijalani. Kadang bisa dapat bonus charger, asuransi, atau program cicilan yang lumayan menarik. Kalau dilihat dari spek, fitur, dan teknologi hybrid yang dibawa, Jayco Z8 SAS ini posisinya jelas bukan SUV kaleng-kaleng. Dia main di kelas SUV premium hybrid, tapi dengan harga yang masih relatif masuk akal dibanding kompetitor yang speknya setara. Jadi kalau Anda lagi cari SUV gede, nyaman, teknologi hybrid, dan pengen rasa mobil mahal tanpa harus tembus miliaran, Jayco Z8 SAS apalagi yang Ardis jelas wajib masuk list pertimbangan kalian. Jayco Z8 SAS Ardis tersedia dalam beberapa pilihan warna premium, termasuk Jayco Z8 SAS Ardis tersedia dalam beberapa warna premium termasuk opsi two-tone, yaitu Pristine White two-tone, Lunar Silver two-tone, Stone Grey two-tone, dan warna Solid Jet Black. Jayco Z8 SAS Ardis menawarkan sejumlah fitur yang sangat menarik. Dengan value for money, mobil yang sangat tangguh dengan kecepatan yang tinggi yang sangat luar biasa. Mobil ini menjadi pilihan opsi yang menarik untuk Anda saat ini. Jadi begitulah untuk video hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya. Bye-bye.